Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam jumpa kembali sahabat belajar biologiku sekalian. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 1 keanekaragaman hayati dengan topik kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia dan dunia. Baiklah sahabat biologi, sebelum kita mendalami lebih jauh tentang kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia, mari kita saksikan video berikut ini. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Baiklah sahabat biologi, tadi sudah menyimak isi dari tayangan video yang menggambarkan betapa Indonesia, negara kita, adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Indonesia terdiri atas 17.058 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil.
menurut sejarahnya mengalami proses pembentukan yang berbeda-beda dengan sejarah geologi yang tidak serupa. Luasnya bentang alam dan dengan adanya perpaduan antara berbagai komponen penyusun kehidupan yang beraneka ragam, baik biotik maupun abiotik, letak geografis yang membentang luas, serta jenis-jenis makhluk yang sangat bervariasi itu, mengakibatkan ekosistem yang terbentuk juga beraneka ragam. Berikutnya, kita akan mempelajari penyebaran biogeografi Indonesia. Biogeografi merupakan ilmu yang mempelajari penyebaran makhluk hidup tertentu pada lingkungan tertentu di bumi. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh Nusantara. Persebaran makhluk hidup yang berbeda ini dapat dilihat melalui kondisi geografis seperti ketinggian, garis lintang, dan keadaan iklim, mulai dari curah hujan, suhu, dan radiasi cahaya. Daerah persebaran yang begitu luas, maka biogeografi fauna dan flora yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hewan dan persebaran tumbuhan. Kompleksitas kondisi biogeografis Indonesia merupakan sebuah anugerah. Anugerah ini menjadi sebuah kegiatan menarik bagi para peneliti-peneliti dunia. Alfred Russel Wallace menyusun garis imajiner yang kita kenal sebagai garis Wallace. Garis ini memanjang melalui Selat Makassar sampai antara Bali dan Lombok. Keadaan flora dan fauna pada sebelah barat garis tersebut didominasi yang berasal dari Asia. Sedangkan yang di sebelah timur didominasi yang berasal dari Australia. Selain Wallace dengan garis Wallace, Weber, seorang peneliti, juga membuat sebuah garis yang dikenal dengan garis Weber. Garis Weber ini membatasi dengan memisahkan Sulawesi dan Papua hingga antara Timor dan Australia. Pada sebelah barat garis Weber, jenis faunanya berasal dari Asia, sedangkan di sebelah timur berasal dari Australia. Berikut adalah peta persebaran hewan di Indonesia. Kawasan biogeografi Indonesia sesuai dengan karakteristiknya dibagi ke dalam 3 kawasan, yaitu kawasan Sunda, Sahul, dan Wallace. Kawasan Sunda atau kawasan oriental atau kawasan bertipe Asia meliputi daerah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Pulau Kalimantan dengan orangutan, Sumatera dengan gajah dan harimaunya, dan Pulau Jawa dengan badak bercula 1. Selanjutnya kawasan Sahul atau Australia meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Kawasan Papua dengan burung cendrawasih, kanguru, dan koala. Sedangkan di kawasan Maluku dengan beberapa jenis burung yang khas yang mirip seperti yang ada di benua Australia. Di antara kedua kawasan tersebut terdapat satu kawasan peralihan yang di dalamnya terdapat campuran kedua kawasan tersebut, yaitu wilayah Sulawesi, sebagian Maluku, dan Nusa Tenggara, dengan hewan-hewan khasnya yaitu komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Berikut adalah peta penyebaran hewan di dunia. Penyebaran hewan di bumi menurut Alfred Russel Wallace dapat dikelompokkan menjadi 6 daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah Paleartik meliputi daerah Asia Utara dan Eropa. Hewan yang khas adalah beruang Eropa, bison, dan rusa kutub. Yang kedua, daerah Ethiopia meliputi daerah Afrika, Arab, Madagaskar. Hewan yang khas seperti zebra,
jerapah, gajah, dan gorila. Yang ketiga, daerah oriental meliputi daerah Asia Selatan dan Indonesia bagian barat. Hewan yang khas adalah harimau, gajah, tapir, kerbau, dan orangutan. Yang keempat, daerah Australia meliputi daerah Australia, New Zealand, dan Indonesia bagian timur. Hewan yang khas meliputi hewan yang berkantung seperti kanguru. Yang kelima, daerah Nearktik meliputi daerah Amerika Utara. Hewan yang khas meliputi binatang pengerat besar yaitu berang-berang. Selanjutnya yang keenam adalah daerah neotropik meliputi daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Hewan yang khas meliputi kera dan tapir. Baiklah sahabat biologi, yang terakhir adalah bagaimana dengan pembagian jenis-jenis bioma atau daerah vegetasi yang ada di bumi ini. Terdapat beberapa jenis vegetasi yang ada di dunia yang di dalamnya terdapat hidup berbagai makhluk hidup yang saling bersinergi. Berbagai vegetasi yang ada di dunia dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tundra atau padang lumut. Meliputi ciri-ciri vegetasi lumut dan lumut kerak atau lichen dan terdapat pada daerah seperti Skandinavia, Rusia, Siberia, dan Kanada. Yang kedua adalah taiga. Memiliki ciri-ciri vegetasi hutan hujan jarum atau hutan konifer yang terdapat pada daerah Skandinavia, Alaska, Kanada, dan Siberia. Konifer berarti di daerah tersebut didominasi oleh pohon-pohon pinus atau cemara. Yang ketiga, hutan meranggas atau 4 musim atau disebut juga dengan hutan gugur. Memiliki ciri-ciri vegetasi hutan yang hijau pada musim panas dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Terdapat pada daerah iklim sedang seperti Eropa, sebagian Asia, dan Amerika. Yang keempat, padang rumput. Memiliki ciri-ciri vegetasi tanpa pohon, tumbuhan berupa rumput atau gramine. Terdapat pada daerah Hungaria, Amerika Utara, Argentina, dan Rusia Selatan. Yang kelima adalah vegetasi gurun. Memiliki ciri-ciri vegetasi dengan jumlah pohon sangat sedikit dan yang tumbuh adalah jenis tumbuhan tahan kering atau xerophyt, berbunga dan berbuah dalam waktu pendek atau efemer. Terdapat pada daerah Gurun Gobi di RRC atau di negeri Cina, Gurun Sahara di Afrika Utara, dan Gurun Kalahari di Afrika Selatan. Yang keenam adalah sabana. Memiliki ciri-ciri vegetasi padang rumput dan pepohonan. Terdapat pada daerah Asia, Australia, dan Indonesia. Yang ketujuh, hutan hujan tropis. Memiliki ciri-ciri vegetasi tumbuhan hijau sepanjang tahun, pohon-pohon tinggi, jenisnya sangat banyak, terdapat tumbuhan yang menempel atau epifit, dan tumbuhan yang memanjat pohon lain atau liana. Terdapat pada daerah Asia, Afrika, Indonesia, dan Amerika Selatan. Terima kasih sahabat biologiku, kita telah belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.